Assalamualaikum, halo anak-anak hebat. Berjumpa lagi dengan Ibu Martiningsi dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Di kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai menelaah struktur teks cerita fantasi dengan media tawa. Nah, apa itu media tawa dan bagaimana menelaah struktur teks cerita fantasi? Yuk, simak penjelasan Ibu berikut ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mengenal tawa, kita kenali dulu struktur teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi itu terdiri dari 3 bagian. Setiap teks mempunyai struktur yang menjadi ciri dari setiap teks, sehingga antara satu dengan yang lain strukturnya pasti berbeda. Struktur itu sendiri merupakan bagian-bagian yang membangun suatu teks. Apa saja struktur teks cerita fantasi? Yuk kenali satu persatu. Struktur teks cerita fantasi yang pertama itu dinamakan orientasi. Struktur teks kedua itu bernama komplikasi, dan yang terakhir itu adalah resolusi. Nah, apa maksudnya? Orientasi itu merupakan bagian yang memperkenalkan tokoh dan juga latar. Jadi di bagian orientasi itu merupakan pengenalan awal cerita. Yang namanya pengenalan selalu berada di awal. Biasanya orientasi ini berada di paragraf pertama. Kemudian komplikasi. Setelah diperkenalkan tokoh dan juga latar, kemudian tokoh akan bertemu dengan tokoh yang lain sehingga akan mulai memunculkan sebab masalah. Nah, munculnya sebab masalah ini itu berada di bagian komplikasi. Masalah muncul kemudian akan berakibat dan juga masalahnya akan memuncak. Nah, di bagian komplikasi inilah menjadi ciri khas dari cerita fantasi, karena di bagian ini muncul unsur ajaib, unsur yang menjadi ciri khas cerita fantasi. Setelah masalah memuncak kemudian berakibat terhadap sesuatu, masuk ke bagian terakhir yaitu resolusi. Pada bagian resolusi ini muncul solusi dan juga masalah yang muncul itu bisa diatasi. Resolusi ini juga menjadi akhir dari cerita karena masalah yang tadi muncul itu bisa teratasi di bagian resolusi. Nah, bagaimana cara menelaah struktur teks cerita fantasi? Kalian bisa menggunakan media yang dinamakan dengan media tawa. Media tawa itu merupakan akronim dari tangga peristiwa. Tawa merupakan akronim dari tangga peristiwa. Tawa ini salah satu media yang bisa kalian gunakan untuk menelaah teks cerita fantasi, di mana tawa ini berbentuk seperti tangga yang bisa menggambarkan struktur teks cerita fantasi. Dengan menggunakan media tawa ini, kalian bisa dimudahkan untuk mengingat struktur teks cerita fantasi yang terdiri dari 3 struktur. Nah, 3 struktur ini diibaratkan dengan tangga peristiwa. Anak tangga pertama yaitu orientasi, kemudian anak tangga kedua yaitu komplikasi, dan anak tangga terakhir yaitu resolusi. Untuk lebih lengkapnya, perhatikan contoh berikut ini ya. Nah, tawa atau tangga peristiwa itu bentuknya seperti ini, berbentuk tangga yang terdiri dari 3 anak tangga karena
struktur teks cerita fantasi itu terdiri dari 3 struktur. Nah, kalian bisa mengkreasikan bentuk tangga ini sesuai dengan imajinasi masing-masing atau sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nah, anak tangga pertama itu adalah orientasi. Kemudian anak tangga kedua yaitu komplikasi, dan anak tangga ketiga itu adalah resolusi. Nah, kita bisa menyingkat atau mengakronimkan juga struktur teks cerita fantasi ini dengan ongkir. Jadi kita bisa mudah mengingatnya. Ongkir. O itu orientasi, K itu komplikasi, dan juga resolusi. Jadi kalau ingat tangga, ingat dengan struktur teks cerita fantasi. Yuk kita mencoba menelaah teks cerita fantasi Joko dan Kucing Ajaib menggunakan tawa atau tangga peristiwa. Di sini paragraf pertama, pagi itu udara begitu sejuk menemani Joko berjalan menuju sekolahnya. Joko menyusuri jalan yang masih sepi karena ia berangkat terlalu pagi. Joko adalah anak yang rajin dan suka membantu ibunya yang berjualan di pasar. Maklumlah, ia hanya tinggal bersama ibunya. Ayahnya telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Joko bertekad ingin membahagiakan ibunya dengan belajar yang rajin agar kelak menjadi orang yang sukses. Saat di tengah perjalanan, Joko melihat sesuatu yang tergeletak di depannya. Ia penasaran dan mendekati benda tersebut. "Ini apa ya?" tanya Joko bingung. Ia pun menyentuh benda tersebut dan ternyata itu adalah seekor kucing berwarna hitam. Kucing tersebut tergeletak lemas. Tanpa pikir panjang, Joko membuka tasnya dan membuka kotak bekalnya. Ia mengambil sepotong tempe goreng yang ibunya siapkan untuk bekal sekolah Joko. Tidak lupa, ia juga membuka botol minumannya dan menuangkan air di tutup botolnya. Kemudian, Joko menggerak-gerakkan kucing tersebut untuk memastikan bahwa ia masih hidup. Usaha Joko pun berbuah manis. Kucing tersebut sesekali membuka matanya dan menggerakkan tangannya. Joko langsung memberikan potongan tempe dan air untuk dimakan oleh kucing tersebut. "Kucing, makanlah sedikit tempe ini. Walaupun bukan seleramu, kamu harus memakannya ya," ucap Joko sambil mengelus kepala kucing itu. Tiba-tiba kucing tersebut bersinar terang hingga menyilaukan mata Joko. Tak lama kemudian, kucing tersebut berubah menjadi seperti manusia. Joko terkejut dan berulang kali mengusap-ngusap matanya, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Joko, aku adalah kucing ajaib yang akan mengabulkan keinginanmu. Sebelumnya, terima kasih sudah menolongku. Sekarang, ucapkan satu permintaanmu," ucap kucing. Joko kembali terkejut karena kucing tersebut bisa berbicara. Joko terus didesak kucing untuk menyebutkan keinginannya. Sambil ketakutan, Joko menyebutkan keinginannya kepada kucing. "Aku ingin sebuah toko untuk ibuku," ucap Joko. Setelah Joko mengucapkan keinginannya, kucing pun menghilang dengan sinar terangnya. Joko semakin terkejut dan bingung. Ia berlari ketakutan menuju kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh tangis haru ibunya. Ibunya menunjukkan sebuah toko sudah ada di samping rumahnya, lengkap beserta barang-barang yang ada di dalamnya. Ternyata kucing yang ditolong oleh Joko tadi benar-benar mengabulkan keinginannya. Joko kemudian memeluk ibunya sambil berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa karena telah mengirimkan kucing baik hati untuk membantu keluarganya. Nah, anak-anak, itulah tadi teks
cerita fantasi berjudul Joko dan Kucing Ajaib. Sekarang kita akan mencoba menelaah teks tersebut dengan menggunakan media tawa atau tangga peristiwa. Nah, di sini kita sudah melihat ada 3 anak tangga. Tadi ada 4 paragraf, di mana paragraf pertama itu adalah bagian orientasi. Nah, kita bisa menuliskan bagian kutipan teks yang merupakan orientasi pada anak tangga pertama. Nah, di sini mengapa paragraf pertama tadi merupakan bagian orientasi? Karena pada paragraf tersebut diperkenalkan tokohnya, yaitu Joko, dan juga latarnya di jalan saat Joko akan pergi ke sekolah. Nah, anak tangga kedua itu kalian tuliskan bagian komplikasi dari teks tadi. Itu bagian komplikasinya dari paragraf kedua dan juga ketiga. Mengapa paragraf tersebut menjadi bagian komplikasi? Karena pada paragraf tersebut itu mulai muncul konflik dan juga unsur ajaib. Konfliknya dimulai itu disebabkan karena Joko menemukan kucing di jalan. Kemudian konflik memuncak saat kucing berubah menjadi seperti manusia dan juga bisa berbicara. Nah, kucing tadi berubah menjadi seperti manusia. Inilah yang menjadi ciri khas teks cerita fantasi karena ada unsur ajaibnya. Kemudian akibat masalahnya yaitu kucing meminta Joko menyebutkan keinginannya. Pada anak tangga terakhir, itu kalian tuliskan bagian resolusi atau bagian mulai munculnya solusi dan masalahnya berakhir. Pada teks tersebut itu pada bagian paragraf keempat atau paragraf terakhir. Mengapa paragraf tersebut menjadi bagian resolusi? Karena muncul solusi atau penyelesaian cerita, yaitu pada saat Joko menyebutkan keinginannya dan kucing pun menghilang. Keinginan Joko kemudian terkabulkan dan masalahnya selesai. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Menelaah menggunakan struktur, menelaah menggunakan media tawa. Menelaah menggunakan media tawa ini merupakan cara yang memudahkan kalian dan juga mudah mengingatkan kalian mengenai struktur teks cerita fantasi. Nah, demikianlah penjelasan Ibu mengenai menelaah struktur teks cerita fantasi menggunakan media tawa atau tangga peristiwa. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.